Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa ya, khususnya di market XAUUSD. Seperti apa perkembangan untuk market XAUUSD di minggu depan. Ya, khususnya untuk analisa saat ini adalah analisa weekly analisa dan tentunya juga untuk hari Senin besok. Untuk persiapan kita menghadapi market minggu depan, langsung aja kita lihat kondisi saat ini dari pergerakan XAUUSD. Oke, sebelum kita mulai ya, Anda bisa lihat ya secara kasat mata dari pergerakan XAUUSD dari weekly time frame ya. Anda bisa lihat ini adalah tren besar yang kecenderungannya sampai dengan saat ini adalah tren turun. Makanya selalu saya katakan dari posisi 3 minggu yang lalu ya, ketika ada pembentukan bullish di time frame weekly, kemudian di daily juga saya mengatakan bullish untuk koreksi. Artinya apa? Kenaikan tapi sebatas atau bersifat hanya sebatas koreksi. Dan alhamdulillah apa yang sudah kita targetkan ya di beberapa minggu ke belakang sudah terpenuhi ya. Semoga nantinya kita ke depannya akan lebih baik lagi ya. Dan posisinya masih tren turun ya. Anda bisa perhatikan tren besarnya adalah tren turun, kemudian membentuk lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, kemudian lower low, dan ini adalah lower high terakhirnya. Dan kalau kita tarik garis trend line seperti ini, perhatikan ya, kita pakai trend line atas ya, kita tarik seperti ini dari titik tertingginya ya, kita sampai tarik ke bawah ya, seperti ini. Kemudian kita tarik ke bawah lagi, kita tarik trendline yang bawah ya, kurang lebih gambarannya seperti ini. Nah, ini yang menggambarkan tren besar daripada XAUUSD ya, kecenderungannya masih kuat turun. Nah, ini yang teman-teman wajib perhatikan di sini. Oke. Nah, posisinya seperti ini. Dan yang akan kita bahas di sini untuk persiapan kita minggu depan adalah swing terakhir daripada pembentukan XAUUSD di time frame weekly. Oke, langsung aja kita perbesar ya area ini. Seperti ini, kita perbesar dulu. Oke, serasa segini cukup ya teman-teman. Nah, dengan posisi yang di minggu sebelumnya, ini ada minggu sebelumnya adalah bullish ya, dengan memiliki ekor yang panjang, artinya ada tekanan buyer dan seller memiliki kekuatan seimbang dari pembentukan candle bullish di minggu sebelumnya. Dan kalau kita mengingat ya rencana kita setelah kita waktu pernah bahas untuk weekly analisa 3 minggu yang lalu, kita membutuhkan 4 candle warna hijau ya, seperti halnya area ini, swing yang di sini nih ya. Ini kan ada 1 2 3 4 kali candle warna hijau, dan kita kemarin memproyeksikan bahwasanya ini bisa terjadi hal yang sama dengan perhitungan candle terakhir adalah minggu depan adalah warna hijau, dan di tanggal 24 Oktober kita sudah menandain bahwasanya akan terjadi penurunan. Dan hal ini agak rancu dalam arti gini, sebenarnya udah sesuai ya. Kenapa? Setelah kita mengukur daripada swing terakhir yang di sini nih ya, perhatikan ya, swing terakhir yang di sini kan memenuhi range rata-rata itu di angka 127 ya, di angka 127 range-nya. Nah, seperti ini ya, ada 126 sampai 27 ya, kisaran segitu. Dan kalau kita copy dengan area yang terakhir di sini nih ya, yang perkembangan yang kita targetkan 4 kali candle warna hijau, dan posisi terakhir itu hanya 114 dolar range-nya. Dari titik terendah ini naik ke atas ini sudah 114. Makanya kemarin kita memiliki target minimal di 1742 untuk menutup range minimal sama seperti ini ya. Tapi ya ini gambarannya seperti itu. Tapi memang dorongan daripada 2 candle weekly sebelumnya ya, ini sudah sangat besar sekali ya. 115 dolar range dalam kurun waktu 2 minggu itu sudah memenuhi syarat range bulanan, gambarannya seperti itu ya.
Karena kalau 1 bulan itu bisa mencapai hingga 135 sampai 150-an range pergerakan rata-rata dari high dan low-nya. Dan ini ditempuh dalam waktu 2 minggu sudah mencapai range 114 hampir 115 dolar. Nah, di area situ kalau kita perhatikan, kalau teman-teman ingat ya, posisi perubahan daripada tren terakhir yang di sini nih. Ini bullish untuk koreksi. Area ini sudah mencapai area trend line yang pertama. Yang kedua, sudah ada pembentukan candle bearish ya. Kalau kita lihat di time frame daily itu sudah ada pembentukan candle bearish. Artinya sudah ada dorongan kuat pada seller ya, yang akan memberikan informasi bahwasannya akan menguji area 50%. Karena dorongannya ini mencapai titik berhentinya area candle weekly sebelumnya di sini ya, yang memberikan informasi akan mendorong kuat area 50%. Makanya kemarin di area 50% kita beranggapan ya, setelah terjadi konsolidasi panjang ya di area 50%, kemudian hal itu terjadi perubahan ketika ada dampak informasi bahwasanya data CPI-nya membaik ya, jauh di atas rata-rata perkirakan, dan akhirnya turun drastis. Dan candle di minggu kemarin ya, ini tepatnya yang impulsif bearish ini memakan daripada candle warna hijau dan membentuk sebuah support terbaru minggu ini, yaitu di 1640.01. Gambarannya seperti itu. Dan apakah kalau kita lihat seperti ini ya, di mana nih candle hijau yang sebelumnya ini high-nya di sini ya, dan kemudian low weekly dan open-nya pun ada di sini. Ini yang memberikan dimakan langsung ya oleh candle warna merah ya, daripada candle warna hijau ini bodinya dimakan. Artinya di sini ada informasi yang kuat untuk bisa kita lihat, yaitu ada bearish engulfing di posisi ini. Kalau kita perkecil maka Anda akan lihat apa yang terjadi untuk minggu depan. Perhatikan ya, nih ya, perhatikan ya, tuh berarti yang terjadi apa ya, betul, trennya adalah turun besar banget posisinya saat ini. Tren daripada XAUUSD akan melanjutkan penurunannya di minggu depan dan di minggu selanjutnya, sampai nanti kita lihat di tanggal 3 November akan ada berita yang rilis ya, berita besar, yaitu mengenai kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed ya, untuk agresifnya dia dengan target menurunkan inflasi hingga 2%. Nah, ini gambarannya ini akan makin bikin kacau ya pergerakan, di mana XAUUSD makin tertekan dengan adanya hasil ya atau keputusan The Fed seperti itu. Ini yang menghambat daripada pergerakan XAUUSD, dia bergerak tidak mampu untuk bergerak lebih tinggi. Oke. Ini gambaran dari weekly, dan saat ini saya akan merapikan ya, sebelum saya menjelaskan secara detail lagi. Yang pertama saya akan merapikan daripada open high low close di minggu kemarin ya, yang candle warna merah ini, dan langsung aja kita rapikan dulu semuanya supaya enak, supaya kita akan lebih memahami seperti apa targetnya minggu depan. Oke, langsung aja kita rapikan dulu. Oke, saya rasa cukup ya. Dari posisi ini, kalau kita perhatikan dari candle impulsive bearish ya, memiliki data yang bisa kita ambil. Yang pertama, pembukaannya ada di 1694.69, kemudian high weekly-nya di 1699.71, dan memiliki low weekly yaitu di 1640.01 dari titik terendahnya. Kalau kita ukur di minggu kemarin ya, besaran daripada range pergerakan mingguannya itu sudah mencapai di kisaran 59,40 dolar. Kurang lebihnya sampai area situ. Jadi normal ya pergerakan weekly range-nya sebesar 50 dolar rata-rata. Ya bisa di atas itu ya. Tapi rata-rata memang 50 dolar. Kalau sudah mencapai 50 dolar dan kalau pergerakannya begitu agresif memang bisa sampai dengan 75 dolar. Tapi minimal saat ini minggu kemarin dia sudah menutup di area 59,4 dolar ya pergerakan range-nya. Ya, masuk kepada range rata-rata mingguan.
Dan kemudian kalau kita perhatikan ya, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya tren saat ini akan menjadi tren turun ya, karena ada pembentukan bullish engulfing, tapi tetap tidak menutup kemungkinan dari pergerakan impulsif bearish ini minggu depan langsung turun. Menurut saya tetap akan ada area koreksi ya yang akan terjadi ya, koreksi dulu minimal mencapai area antara 38,2% ya, yang menjadi titik yang biasanya terjadi penolakan sampai dengan area 50% dari pembentukan impulsif bearish ini. Jadi kalau kita ukur, oke, sekarang kita ukur ya. Kita ukur dari pembentukan bearish impulsif ini ya, kita ukur menggunakan Fibonacci retracement dengan menarik dari titik tertingginya sampai dengan titik terendahnya seperti ini ya. Kita sudah memiliki target, perhatikan ya. Ini adalah targetnya. Yang pertama area, saya sih mengincar ya, yang sering terjadi adalah area 38,2%, 1662,77 ini yang sering terjadi koreksinya ya, area sini sampai dengan area 50%. Ya, yaitu di 1669,79 sekian. Nah, ini saya akan tandain dulu ya, seperti ini posisinya. Saya akan tandain area 50%-nya. Oke, seperti ini. Ini area 50%-nya. Kemudian area berikutnya adalah area yaitu di 1662 ya. Area sini, ini adalah area 38,2%. Oke, sebentar saya tandain dulu. Oke, ini 38,2%. Ya, seperti ini. Oke, ada informasi dua yang sudah kita dapatkan ya. Besar harapan saya posisinya akan terkoreksi dulu ya. Menurut saya dia akan bergerak dulu menuju dua area ini ya. Maka di sini yang menjadi target kita ya, kenaikan atau retest ya, istilahnya retest dulu. Karena jarang terjadi kalau secara pergerakan gini langsung dia turun, jarang. Mesti dia akan terkoreksi dulu. Anda bisa lihat nih yang mungkin jarang orang menyadari ya, dari pergerakan pembentukan sebuah pattern ya. Nih dari mana aja kita tarik. Mau dari sini ini ada koreksi dulu, dia baru turun. Ini dia naik, dia koreksi dulu kurang lebih 50% ya. Ini dia turun dulu baru dia naik. Ya, dia turun, dia naik. Pasti ada penurunan nih, close-nya di sini ya. Nah, kalau ini posisinya memang turunnya sedikit ya. Nih area 50% dari bodinya dia naik. Dan ini impulsif ya. Ini candle Marubozu bearish ya. Ini Marubozu bearish dan koreksi kurang lebih 38,2% dia turun dan seterusnya. Yaitu yang terjadi. Dan posisi ini menurut saya gambarannya adalah yang pertama akan terkoreksi ya, kisaran 38,2% ya. Semoga aja bisa sampai sini ya, atau mendekati area resisten ya, retest ya, bahasanya itu adalah retest, koreksi ya. Setelah itu dia akan pullback, dia akan meneruskan daripada penurunannya. Maka setelah kita mendapatkan area yang dituju ya, kisaran 38,2% sampai area 50% nih ya. Targetnya ini saya ganti warna aja ya, supaya ada perbedaan. Saya ganti warna ungu aja mungkin ya, ini nggak usah deh, tetap aja deh ya, sorry. Oke, saya lanjutkan ya. Ini akan terjadi koreksi dulu sampai area sini. Oke, yang pertama kita sudah mendapatkan area tersebut ya, yaitu koreksinya kisaran 38,2% sampai dengan 50% ya, 1669,85. Dan sekarang kita akan cari tahu dari area ini ya, target penurunannya sampai berapa, kan yang penting itu. Nah, kita akan menarik posisi ya dari area ini. Saya tariknya dari 38,2% aja ya, sementara sampai sini. Oke, kita cari informasi minimal dia mendekati area nih targetnya ya, yaitu memenuhi area yang pertama akan breakout dulu yang menjadikan low monthly sebelumnya, yaitu low di bulan September ya. Nih, low September nih, low monthly sebelumnya adalah September 1614,64. Ini akan di breakout dulu dan membentuk candle baru, low terbaru ya, yaitu nutup range $50 sampai dengan mendekati minimal area level psikologi. Jadi tepat ya, level psikologi di emas yaitu berkisaran 1600 ya itu.
Jadi genap 1600, 1700, 1800 itu adalah level psikologi untuk XAUUSD ya. Jadi posisinya seperti itu. Kita targetnya sudah dapat ya. Target koreksi kita sudah menemukan kisaran ya 38,2% sampai 50%. Target ke bawah adalah area 1600. Ini adalah menjadi sebuah catatan penting ya. Dan apakah akan bisa terjadi pergerakan yang mendorong daripada XAUUSD ini naik melebihi daripada open weekly sebelumnya sampai dengan area sini ya. Kalau kita bilang seperti itu ya, menurut saya ini kalau pandangan dari saya pribadi, dengan sudah ada pembentukan sebesar kondisi pergerakan impulsif bearish di minggu kemarin ini ya, ini akan kuat dorongan seller akan menekan ke bawah. Bisa jadi bisa lebih dari 1600 untuk di minggu berikutnya. Kenapa? Karena XAUUSD itu rawan dari bayang-bayang The Fed ya untuk saat ini. Ya, rawan dari bayang-bayang The Fed. Yang maksudnya apa? The Fed masih agresif dalam menaikkan suku bunga dengan target menekan inflasi hingga 2%. Meskipun dibayang-bayangin ketakutan akan terjadi resesi tahun 2023, tapi kan hal itu masih belum terjadi. Ya, masih gambaran, masih belum bisa dikatakan itu bisa menjadikan acuan kita nanti kondisinya seperti apa. Yang pasti data yang kita dapatkan saat ini ya minimal kita sudah memiliki target retest ya, target naiknya sampai berapa, target turunnya sampai berapa. Itu dulu aja ya, karena pergerakan psikologi daripada XAUUSD rata-rata seperti itu. Jadi yang penting nanti kita akan istilahnya pantau ya dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, pantau dan kita bisa memiliki bayangan atau gambaran area-area yang akan dikejar sampai area berapa. Minimal itu dulu. Dan setelah nanti kita sudah mendapatkan ada pattern terbentuk ataupun ada pembentukan chart pattern, mana yang di breakout, mana yang menjadi target liquidity. Nah, itu yang akan kita fokuskan ya untuk hari Senin sampai dengan hari Jumat besok. Minimal ingat data yang sudah kita dapatkan, yang pertama area 38,2% sampai dengan 50% target retest, kemudian dia akan melanjutkan penurunannya dengan target di area level psikologi 1600. Ini gambarannya untuk minggu depan ya, saya pastikan pergerakan akan berlanjut turun. Oke, terus kemudian target kita yang tanggal 24 Oktober gimana ini? Nah, ini sudah lupakan ya. Ini sudah menurut saya yang buat yang buy lupakan, karena menurut saya pribadi susah untuk naik karena ada konfirmasi di mana ada bearish engulfing seperti itu ya. Itu gambarannya. Tapi minimal kalau Anda memahami mengenai trading ya, Anda bisa cover daripada penurunan ini ya. Contoh, Anda mungkin ada yang buy di atas 1700 atau ada yang buy di kisaran di sini yang masih nyangkut, yang tidak pasang stop loss ya. Minimal Anda cover ya, di lock atau diperhentikan dulu di area ini. Ini strateginya. Kalau Anda main hold ya Anda harus menyiapkan dana. Intinya itu, Anda harus top up, menyiapkan dana, mempertahankan posisi penurunannya. Itu ya tips dari saya. Jadi minimal kalau Anda tidak mau top up, tahan dulu area ini, lock ya. Lock, tahan ya, habis itu main baru target sell sampai dengan area 1600 gambarannya. Minimal break low dulu ya, low monthly sebelumnya 1614.64. Itu gambarannya ya. Jadi saran saya seperti itu. Kalau Anda main ketahanan, takut untuk nanti sell ketinggalan atau apa, kan wajar ya, ada ketakutan di situ. Ya, Anda harus menyiapkan dana sebesar ketahanan daripada posisi Anda. Intinya di situ ya. Paham ya? Oke, jadi target turun ini saya akan hapus karena ternyata dari 3 minggu ya, 2 minggu dia naik tajam, dan di 3 minggu berikutnya ini telah terjadi penurunan yang cukup signifikan. Artinya kalau di bulan Oktober minggu kedua itu sudah memberikan informasi kuat ada perubahan dari bullish untuk koreksi ya. Bullishnya hanya koreksi dan terjadi penurunan di impulsif bearish berikutnya. Oke, maka akan terjadi di 1-2 minggu ke depan sampai dengan nanti rilis The Fed menaikkan tingkat suku bunga, tepatnya di tanggal 3 November. Nanti kita lihat ya posisinya. Minimal minggu depan menurut saya akan terjadi lanjutan penurunan, target sampai dengan 1600.
maka yang menjadikan target turun tanggal 24 Oktober saya hapus. XAUUSD turun lebih awal. Ya, ini ya lebih agresif ya, penurunannya lebih awal dan akan berlanjut turun target 1600. Oke. Sekarang kita turunkan ya di time frame daily untuk melihat gimana pergerakan tuh hari Senin besok ya kan. Terus kemudian target daripada 2-3 hari ke depan ya untuk kita lihat daily-nya. Nah, ini secara daily ini yang saya maksud tadi ya, ada perubahan candle ya, dari dia tren naik, ini kan tren naik. Ini naik kenapa? Catatannya simple ya. XAUUSD itu kalau sudah ada posisi bawah membentuk sebuah low bawahnya pasti dimanfaatkan oleh pelaku pasar. Apa itu? Melakukan pembelian besar-besaran. Nah, makanya dia mendorong naik kuat dengan asumsi takut akan ini, takut akan itu. Saya gambarannya seperti itu. Makanya di sini diborong nih XAUUSD naik kencang nih. Ya, dalam posisi 1 2 3 4 5 6 hari dia naik kencang ya sampai membentuk sebuah perjalanan range yang sudah istilahnya melebihi daripada swing yang sebelumnya ya. Hampir melebihi, yaitu di $115 dan kemudian di tanggal 5 Oktober ya seller masuk di sini ya memberikan informasi sempat terjadi tekanan penurunan hingga mendekati wilayah ini ya. Nih, perhatikan, dan kemudian dia naik lagi ya posisi ini tapi tutup candle warna merah dan mengkonfirmasi candle turun dan menuju area 50%. gambarannya kita ke sini ya, kemarin ternyata tidak mampu dia turun nih ya, ini masih ada nih ya, ini 50%, ini 61,8% berhasil di breakout. Makanya kemarin kan sudah saya informasikan ya, kalau kita bongkar posisi terakhirnya seperti ini 50% dilewati, 61,8% dilewati, dan hari Jumat kemarin close-nya adalah 1643.08 membentuk low weekly terbaru 1640.01 mendekati area 78,6%. Udah pasti menurut saya akan terjadi penurunan ya, berlanjut minimal kalau koreksi atau retest ke wilayah ini 38,2% sampai dengan area resistennya yaitu di 1659.38. Jadi ini saya akan hapus ya yang menjadikan kenaikan ini ya kita ukur menggunakan Fibonacci retracement ini karena sudah break di bawah 61,8%. Saya akan hapus ini, sementara saya hapus dulu ya seperti ini. Oke, nah ya jadi gambarnya lebih tidak terlalu banyak garis. Oke, menurut saya nanti kita lihat ya hari Senin ya. Yang pertama karena ini ada impulsif bearish yang dimana menutup daripada ekor panjang di candle warna merah ini ya, ini menurut saya akan terjadi koreksi dulu ya atau retest, tapi nanti kita ukur dulu retestnya sampai area berapa. Minimal area resisten 1659 sampai dengan target kita 38,2% sampai dengan area 50%. Oke, ini dulu yang bisa kita ambil poinnya ya. Apakah bisa sampai dengan area strong resistance? Ya bisa terjadi karena area 1676 sampai 80 ini mendekati 61,8%. Baru dia akan melanjutkan penurunannya. Oke, ini gambarannya. Sekarang kita turunkan ya di time frame 4 jam untuk kita fokuskan untuk hari Senin besok ya. Jadi target untuk Senin besok, sebentar saya akan melihat dulu posisinya. Ya menurut saya ini akan koreksi dulu ya, retest. Jadi minimal kemungkinan besar saya nggak akan istilahnya kalau kita main swing ataupun kita transaksinya day trade ya, lebih baik beda scalping ya. Kalau scalping kan entah kamu mau buy mau sell enggak masalah. Yang penting Anda paham mengenai pergerakannya tersebut. Ini di situ. Kalau day trading saya sarankan dengan kondisi kalau sudah memberikan informasi kuat turun seperti ini, saya lebih baik fokus untuk mencari titik sell. Kalau kita ukur area retest ya dari posisi harga terakhir ya, titik terendahnya sampai dengan area ini besar kemungkinan menurut saya memang kita memiliki target ya area 38,2% sampai dengan area 50% ini adalah targetnya ya. Ini kalau kita gambarkan, saya kasih blok aja boleh deh di sini ya, ini menjadi target koreksi ya atau retest sampai area sini. Nanti tinggal kita lihat ya, sebenarnya mendekati resisten 38,2% sih sebenarnya ya.
coba kita blok dulu lah. Targetnya sini ya, ini menjadi target kita. Kita tulis dulu targetnya sampai situ. Oke, sementara ya. Karena selisih naik ke sini cukup lumayan tinggi ya, yaitu $20. Apakah hari Senin dia langsung naik atau dia akan terkoreksi dulu? Kalau terkoreksi dulu kan berarti tertahan di beberapa area ya. Karena di sini juga ada resisten, terdekatnya di sini ada resisten. Kemudian di sini ada low weekly, mungkin akan terjadi koreksi dulu, turun dulu baru dia mendekati area resistennya di sini. Oke, ini saya tandain dulu di beberapa area. Ini adalah area resisten ya, di ekor terakhir di sini. Ini menjadi area resisten terdekat daripada harga running saat ini. Oke. Ini kondisinya sekarang kita akan turunkan di time frame 1 jam ya. Minimal kita udah memiliki targetnya. Kalau untuk turun tinggal kita cari tahu nanti posisinya atau pembentukan swingnya seperti apa ya. Oke. Minimal ada area 50% yaitu di 1617.52. Ini saya tarik di monthly ya. Ini 50% monthly nih posisinya terakhir nih. Ya, di bulan September dia seperti ini. Ini adalah monthly 1617.52. Ini koreksi di monthly-nya ya. Ternyata dia menyentuh 1614 baru dia jam, yang tadi Anda bisa lihat di time frame daily. Oke, sekarang kita turunkan lagi di time frame 1 jamnya. Tetap fokus saya adalah sell. Nah, di time frame 1 jam area level terakhir, low terakhir di sini berhasil di breakout ya. Ini breakout kecil ya, meskipun kecil tapi sudah memberikan informasi area tersebut sudah terjadi breakout ya. Yang low terakhir di sini nih. Oke, saya masukkan aja deh, nggak apa-apa. Ini adalah area support ya saat ini karena di bawah harga running. Kurang lebihnya di sini ini menjadi area supportnya yaitu di kisaran 1642.27. Ya, di area situ jadi supportnya sementara. Dan di posisi kemarin posisinya seperti ini. Jadi kalau kita mencari titik sell ya. Oke, minimal saya akan tarik dulu 50% seperti ini ya. Saya tarik dari posisi swing terakhir ini sampai dengan area terendahnya. Kita cari tahu dulu area 50% yaitu 1655.65. Itu adalah targetnya ya. Oke, target sampai situ untuk koreksi sementara di hari Senin ya. Ini gambarannya sampai sini. Oke, ini area 50% dulu saya masukkan. Oke, kita udah dapatkan. Ini saya hapus supaya tidak terlalu banyak garis supaya nggak bingung. Nah, ya area 50% 1655.65 ini menjadi targetnya. Ini saya kasih potongan-potongan aja ya supaya ada perbedaan ya. Ini untuk di time frame 1 jam ya. 50% di time frame 1 jam. Saya tulis saja. Time frame 1 hour. Oke, seperti ini. Nah, jelas ya. Jadi itu targetnya. Meskipun kita memiliki target area 38 sampai dengan resisten. Nah, itu ya. Tapi minimal nanti kita pantau dulu wilayah ini. Jika mana nanti area ini ada potensi pembalikan ya, atau ada candle turun baik single pattern, double pattern atau triple pattern, nanti kita akan sell di area sini dengan target minimal kalau dia turun dalam ya. Contoh sampai sini kita cari tahu ya kisaran $20 bisa di bawah low weekly ya. Minimal 1634 sampai dengan 1626 area sini ya, 2526. Oke, targetnya minimal sampai situ dulu. Tapi nanti saya akan gambarkan di review aja ya kelanjutan daripada pergerakan di hari Seninnya. Oke, jadi skenario saya yang pertama, saya akan tunggu dari pergerakan XAUUSD ini untuk dia bergerak koreksi dulu, minimal menyentuh area 50% dari penurunan terakhir ini ya di hari Jumat. Pantau wilayah ini, kalau nanti ada pattern terbentuk baik single pattern atau triple pattern ya di wilayah ini, ya kurang lebih mendekati 1, 2, 3 inilah ya, garis Fibonacci retracement 38,2%, area resisten sampai dengan 50%. Pantau aja wilayah ini. Kalau nanti ada pembalikan, pattern-pattern turun baik single pattern, double pattern atau triple pattern ya, kita akan sell, pasang stop loss di atas, target minimal dia bisa break di bawah low weekly ya, atau mendekati wilayah ini dan dia bergerak sideways dulu seperti biasanya ya. Nih, membentuk sideways gini sampai dia berhasil breakout di bawah low weekly.
Oke, gambarannya seperti ini teman-teman untuk pergerakan di hari Senin ya. Adapun kalau dia ternyata breakout dulu di bawah low week ini tidak apa-apa, minimal nanti kita akan cari tahu dulu area koreksi retest, minimal sudah kita tandain ya. Resisten ini juga bisa menjadikan acuan untuk pembentukan pattern, area sini juga sama ya. Jadi kondisinya seperti itu. Oke, saya kasih double aja deh supaya nggak bingung. Ini saya kasih tanda seperti ini ya. Ini pantau wilayah ini untuk pattern terbentuk. Ya, ini pattern terbentuk pantau wilayah itu, kemudian yang kedua area ini. Ya, ada 3 wilayah pantaunya selain dia breakout area low weekly ya yang terbentuk di hari Jumat kemarin. Ya, seperti ini kondisinya. Jelas ya. Dan yang kedua, oke saya tandain aja yang di bawah ya. Pantau juga wilayah ini, kalau ini di breakout maka dia akan bergerak turun. Ya, tapi saya berharap biasanya pasti ada retest, nggak mungkin kalau dia nggak ada retest. Kita akan tungguin, yang penting menunggu aja sampai betul-betul ada informasi sinyal dari pembentukan pattern tersebut. Oke, ini gambaran dari weekly analisa saya ya, trading plan saya untuk minggu depan dan rencana trading plan saya untuk hari Senin dan di hari berikutnya. Seperti ini kondisinya. Silakan dicocokkan atau sesuai atau tidaknya. Ini hanya sekedar informasi, bukan ajakan untuk Anda bisa entry ya. Keputusan di masing-masing. Anda boleh ikutin, boleh tidak. Sifatnya tidak ada paksaan. Oke, tonton videonya dari awal sampai akhir karena tujuan saya pribadi di Zona Forex ini Anda semua bisa memahami apa yang sudah kita sampaikan ya. Minimal informasi yang kita sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, baik itu subscriber Zona Forex ataupun yang baru mengikutin. Dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Oke, sekian dari kita. Happy weekend buat semuanya. Selamat beristirahat ya. Dan salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.